Oke, kita masuk bab saham di soal UAS Manajemen Keuangan 1 hari Rabu 7 Januari 2015. Saham PT Semar Tbk akhir tahun 2012 lalu telah membayar dividen sebesar $225 per saham. Selama 3 tahun mendatang, dividen akan mengalami pertumbuhan di tahun 2013 26%, 2014 16%, dan 2015 6%. Mulai awal tahun 2016, dividen akan tumbuh kembali secara normal sebesar 5% per tahun untuk jangka waktu yang tak terhingga. Berapakah perkiraan harga saham pada awal tahun 2013 jika tingkat pengembalian yang diinginkan investor diketahui sebesar 15%? Dari soal, kita tahu bahwa D0 itu 225, karena D0 itu adalah dividen terakhir. Dividen terakhir PT Saham Tbk itu pada tahun 2012, yaitu sebesar $225 per saham. Pertumbuhan di tahun pertama, yaitu pertumbuhan di tahun 2013, sebesar 26%. Di tahun kedua 16%, di tahun ketiga 6%. Dan pertumbuhan normal sampai jangka waktu yang tak terhingga itu 5%. Yang ditanyanya berapa perkiraan harga saham pada awal tahun 2013? Pada awal tahun 2013 berarti akhir tahun 2012. Makanya di sini yang dicari itu PCAP 0. Jika tingkat pengembalian yang diinginkan atau KS sama dengan 15%, bisa K atau KS 15%. Untuk mencari PCAP 0, kita perlu menghitung D2, D1, D2, D3, D4, dan PCAP 3. Kenapa kita perlu menghitung sampai dividen di tahun keempat? Karena dividen di tahun keempat itu dibutuhkan untuk menghitung PCAP atau harga di tahun ketiga. DN plus 1. N-nya 3, plus 1 sama dengan 4. Jadi kita perlu menghitung D4. Untuk menghitung dividen tahun 1, rumusnya D0 dikali 1 plus pertumbuhan di tahun pertama. Tinggal dimasukin 225 dikali 1 plus 0,26. 26%. 1,26. Dihitung dividen tahun pertama didapatkan sebesar 283,50. Selanjutnya, untuk menghitung dividen di tahun kedua, hanya perlu mengikuti dividen tahun pertama. Jadi tidak perlu menghitung dari awal D0. Cukup dividen tahun pertama dikali 1 plus pertumbuhan di tahun kedua, yaitu sebesar 283,50 dikali 1,16. Dividen di tahun kedua 328,86. D3 juga begitu. Cukup memasukkan D2. Tidak perlu menghitung dari D0. D2 dikali 1 plus pertumbuhan di tahun ketiga sama dengan 328,86 dikali 1,06. 6%. Hasilnya 384,59. Nah, khusus untuk dividen di tahun keempat, karena pertumbuhannya tidak ada, diketahuinya tidak ada pertumbuhan di tahun keempat, adanya pertumbuhan di normal. Makanya kita memakai pertumbuhan ketika sudah normal, yaitu 5%. Tapi dividen yang dipakai di sini itu tetap D3 terusannya. D4 sama dengan D3 dikali 1 plus G normal atau pertumbuhan normal. 384,53 dikali 1,05. Hasilnya 366,02. Setelah itu kita perlu menghitung PCAP 3 atau harga di tahun ketiga. Harga saham. Harga yang diharapkan pada akhir tahun ke-3. Rumusnya itu D, N plus 1. Jadi kalau misalnya N-nya 3, 3 tambah 1 sama dengan 4. D4 yang tadi kita sudah hitung,
per KS minus GN. Tinggal dimasukin D4-nya 366,02 per 0,15 minus 0,05. Ini juga pakai pertumbuhan normal 0,05. Hasilnya 366.020. Untuk mencari harga PCAP 0 sama dengan D1 dikali PVIF 15%, 1. Untuk yang tidak tahu rumus PVIF itu apa? Rumusnya itu ini. Rumusnya itu PVIF K, N sama dengan 1 per 1 plus K pangkat N. K itu tingkat pengembalian yang diinginkan atau diharapkan. N itu jumlah tahunnya. Jadi, kita masukin aja karena udah mencari D1, D2, D3, tapi D4 tidak perlu dimasukin. Yang kita masukin itu PCAP 3. Jadi D1 PVIF 15%, 5K-nya itu 15%, tahun 1. D1 tahun 1, D2 tahun 2, D3 tahun 3, PCAP 3 tahun 3. Tinggal dimasukin D1 283,50, 1 per 1,15 pangkat 1 plus 328,86 dikali 1 per 1,15 pangkat 2 dan seterusnya. Tinggal dihitung 283,50. Ini hasilnya, yang ini hasilnya itu 0,8696. Ini hasilnya 0,7561. Dikali dulu ya. Ini dikali dulu baru ditambah. Hasilnya 3130,96. Oke, kita lanjut di contoh soal yang berikutnya. Ini soal UAS Manajemen Keuangan 1 hari Sabtu 29 Juni 2019. PT Arjuna Tbk awal tahun lalu telah membayar dividen sebesar Rp500 per saham. Tingkat pengembalian yang diinginkan oleh investor diasumsikan 15%. Yang ditanya berapakah harga saham PT Arjuna saat ini bila dividen tumbuh sebesar 12% per tahun untuk jangka waktu selamanya. Yang B, berapakah harga saham PT Arjuna saat ini jika dividen PT Arjuna selama 2 tahun berturut-turut tumbuh 20% dan mulai tahun ketiga dan seterusnya akan tumbuh 5% per tahun. Dari soal diketahui D0-nya 500 per saham. Awal tahun lalu. KS 15%. Yang ditanya PCAP 0 harga saat ini atau PCAP 0 jika growth atau pertumbuhannya itu 12% per tahun untuk jangka waktu yang selamanya. Untuk mencari yang A, PCAP 0 karena di sini bukan pertumbuhan yang super normal, growth-nya cuma 1, berarti rumusnya memakai rumus yang ini. Tidak perlu memakai rumus yang pakai PVIF. Karena itu termasuk ke dalam konstan, growth model, atau normal. Bukan yang super normal. Yang A ini jenisnya constant growth model, yang B itu supernormal growth model. Kenapa ini bisa disebut supernormal growth model? Karena supernormal growth model itu anggapannya kalau terjadi pertumbuhan beberapa tahun kemudian normal kembali. Jadi itu disebut supernormal growth model. Soalnya ini pertumbuhan tinggi, terus beberapa tahun kemudian normal lagi. Nah,
Sekarang balik lagi ke A. Untuk mencari PCAP 0, harga saham saat ini memakai rumus ini. Jadi D1 sama dengan D0 dikali 1 plus growth-nya, pertumbuhan. Karena di sini nggak diketahuin D1-nya, jadi kita memakai D0. Ingat, ini itu D0, bukan D1. Kenapa? Karena ini sudah tahun yang lalu. Walaupun di sini awal tahun lalu, tapi ini tahun lalu. Jadi dimasukin aja 500 dikali 1 plus 0,12 di per 0,15 KS-nya minus 0,12 growth-nya. Hasilnya 18.666,67. Sekarang kita menghitung yang supernormal growth model. G1, G2, Gn. Karena di sini diketahui 2 tahun, berarti N-nya 2. Otomatis yang kita hitung hanya cukup sampai D3. Kenapa D3? D3 perlu dihitung untuk saat kita menghitung PCAP 2. Karena 2 tahun kan. Kalau contoh yang awal tadi, itu PCAP 3 karena N-nya 3. Dan PCAP 2 ini butuh D3. Oleh karena itu, kita perlu menghitung dividen di tahun ketiga. Rumusnya masih sama, tinggal dimasukin. Dan dapat hasilnya D1 600, D2 700, D3 756. Ingat ya, untuk yang kebutuhan PCAP 2 memakai pertumbuhan yang normal. Dimasukin, abis itu PCAP 2 D3 per KS minus GN 756 per 0,15 minus 0,05 sama dengan 756 per 0,10, hasilnya 7.560. PCAP 0, berapakah harga saham PT Arjuna saat ini? Jadi kita perlu memakai rumus PVIF karena supernormal. PVIF KS, N, D2, dan PCAP 2. Tinggal dimasukin yang tadi kita cari D1 600, D2 720, PCAP 2. Rumusnya yang tadi pakai ini, rumus yang ini. Hasilnya didapat 0,8696, 0,7561, 0,7561. Sama ya. Karena sama-sama PVIF 5%,2. Hasilnya didapatkan 6.782,268. Oke, sampai sini sudah selesai pembahasan materi bab saham kali ini. Terima kasih. Thanks for watching.